Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u hasan. Salawatullahil barrir rahim jami'il malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma tsabbitna bil iman. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulang. Kemarin kita membahas tentang Kitabul Muamalat. Di dalam ilmu fikih ini para ulama cara menyajikan kitab atau taklif ya, di dalam menyusun sebuah kitab ini ada beberapa model, beberapa apa istilahnya ya, dikatakan sebagai model ya. Ada di antara para ulama di dalam menyajikan pembahasan fikih itu murni. Contohnya begini, di dalam kitab sholat dan toharo itu ada para ulama yang menyajikan di dalam kitabnya itu pembahasan tentang toharo saja. Jadi di bab pertama kitab toharo saja. Terus kemudian di bab kedua bab sholat saja. Ini biasanya kitab-kitab yang berisikan tentang hukum, khusus hukum, kompilasi hukum, seperti contohnya di kitab Fathul Qorib, takrib Fathul Qorib ini dimulai dari khusus pembahasan sesuci saja. Sesuci itu mulai dari bagaimana air, pembagian air dan sebagainya. Jadi supaya ketika orang ini akan mempelajari atau akan mengajarkan itu khusus bab tentang toharo. Ada di antara mereka ini menggabungkan antara sholat itu dimulai dari langsung praktek. Jadi langsung praktek mengetahui waktu-waktu sholat. Kemudian di situ di dalamnya sebelum melakukan sholat ada wudhu. Nah, itu rukun-rukun wudhu, syarat-syarat yang ada dalam. Jadi di dalam pembahasan sholat itu dicampur antara sholat dengan wudhu dan air, karena di situ seorang ulama ini berkeinginan yang mengajarkan dan yang belajar itu langsung pada praktek. Sama seperti di muamalat di situ. Di muamalat di situ tidak diajarkan langsung seperti kalau di dalam fikih Fathul Qorib itu kan juga langsung al-bai'u anwa'uha, macam-macamnya. Terus kemudian jual beli itu seperti ini, jual beli yang dilarang seperti ini. Ada di dalam seperti contohnya kitab ini para ulama yang menggabungkan antara praktek dan pengetahuan langsung jadi satu. Ya. Jadi ada beberapa tipikal kitab di dalam fikih itu penyajiannya seperti itu. Ada lagi yang diramu dengan ilmu tasawufnya, sehingga orang yang belajar fikih itu benar-benar mengetahui tujuannya belajar fikih apa. Seperti contohnya kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali ya. Terus kemudian Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad itu juga begitu. Di kitab Muraqil Budiyah di situ adalah disebutkan nilai-nilai dibalik daripada pelajaran fikih itu sendiri. Jadi nilai-nilai ukhrawinya itu disebutkan. Nah, kitab yang kita kaji di sini yang bernuansa langsung praktek itu biasanya tujuan daripada muamalah, apa yang dituju di dalam muamalah itu, dalam ketika kita mencari rezeki, kemudian apa yang harus kita
hati-hati di dalam. Kemudian disebutkan di situ beberapa contoh-contoh contoh-contoh muamalah atau istilahnya praktek kongsi, istilahnya praktek kongsi, bagaimana orang ini menukarkan uang yang dia punya dengan barang yang dia inginkan, untuk mendapatkan keabsahan kepemilikan. Tukar barang antara uang dengan barang itu nanti dimiliki oleh dirinya, uang ini akan dimiliki oleh penjual. Nah, ini diperhatikan sampai di situ ada nilai-nilai yang ditanamkan sebelumnya, seperti kemarin bahwasanya di dalam muamalah ini karena berhubungan dengan antar manusia ini harus dijaga. Sebab apa? Kalau ada kesalahan, ketidakabsahan dan sebagainya, ini nanti efeknya adalah dosa ini tidak akan terhapuskan kecuali bila kita mengulang atau kita ketemu dengan orang itu minta maaf seandainya itu adalah sebuah kesalahan yang sifatnya adami. Ini langsung praktek. Jadi tidak didefinisikan dulu baru praktek, tidak, tapi di sini langsung praktek. Nah, ini kekhasan para ulama fikih dalam menyajikan pengetahuan. Nah, seperti kemarin waman aradal bai'a aw syira'a, di sini kan langsung praktek. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan transaksi jual dan beli atau menikah atau yang lainnya, ya, dari akad-akad dan muamalah, maka alaihi ayata'allama kaifa tasihu, dia wajib belajar bagaimana muamalah itu sah. Berarti maknanya di sini beliau mengenalkan, nanti kalau sampean ingin langsung praktek jual beli, maka yang harus sampean ketahui adalah ini. Nah, itu namanya jadi praktek langsung tahu. Karena itu di dalam kitab ini juga dan kitab-kitab yang semisal seperti kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, itu sama dengan kitab ini. Syekh Abdullah Al-Harari juga begitu, dan Syekh Abdul Aziz Al-Harani juga begitu. Jadi tipikal guru-guru yang jadi selalu mendampingi santri. Jadi bukan melulu beliau hanya ahli fikih yang kemudian memberikan fatwa-fatwa, tidak, tetapi beliau ini mendampingi sampai ada permasalahan-permasalahan yang langsung ditemukan oleh sampean seperti ini, diingatkan. Nah, ini kita ketika nanti belajar pendidikan agama Islam yang nuansanya adalah nuansa kita harus coaching, istilahnya mendampingi para siswa di samping praktek, maka mereka itu juga kita kasih pengetahuan secara kontinu. Jadi kita tidak hanya mengajar, tidak memberitahu saja, tetapi kita itu benar-benar menganalisis apa yang sudah mereka lakukan. Ketika ada kesalahan, maka harus kita evaluasi dengan cara menasehati, dengan cara ini istilahnya kalau dalam kurikulum sekarang adalah mendalam. Jadi, pembelajaran yang mendalam, atau sekarang disebut dengan deep learning dan sebagainya. Jadi tidak hanya kita mengajarkan, memberitahu, mengasihkan teori yang ada di papan, tetapi benar-benar bagaimana ketika anak ini melakukan, maka kita tetap mendampingi. Nah, tipikal yang seperti ini adalah tipikal pengajaran yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Kanjeng Nabi setiap ada permasalahan itu muncul, kemudian Kanjeng Nabi menunggu ada wahyu yang datang, baru kemudian para sahabat tahu tentang itu. Pada waktu itu juga wahyu itu turun, dan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu diambilkan skala prioritas. Di dalam
pendidikan Kanjeng Nabi yang beliau lakukan di Mekah selama 13 tahun itu yang ditanamkan adalah tentang tauhid. Penanaman tauhid itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Sebab apa? Karena tauhid ini akan mendampingi, akan mengatur dan mengarahkan seorang muslim ini senantiasa taat kepada Allah. Sebab dia akan muncul rasa takut. Jadi keyakinan yang ditanamkan Kanjeng Nabi kepada para sahabat bahwasanya ini adalah pedoman hidup, maka selalu dampingi. Baru kemudian ketika keyakinan mereka sudah kuat, baru ketika di Madinah turunlah ayat-ayat yang berisi syariat seperti sholat. Sholat ini kan ketika Kanjeng Nabi sudah di Madinah, begitu juga zakat, begitu juga haji dan puasa ini disyariatkan ketika sudah Kanjeng Nabi berada di Madinah. Nah, ini maknanya pendampingan. Jadi ini adalah tipe-tipe fikih yang disajikan para ulama ketika. Nah, kalau Al-Qadhi Abu Syuja dan Syekh Muhammad Al-Ghazi ini, beliau adalah seorang hakim. Jadi ketika beliau hidup di masanya waktu itu, beliau adalah seorang hakim, sehingga buku-buku atau kitab-kitab yang beliau susun ini urut. Jadi ada pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini, seperti kumpulan daripada hukum Islam. Kumpulan daripada hukum-hukum Islam yang disistematika oleh beliau sehingga merujuk ke dalam kitab itu. Kalau kita kaji maka mudah sekali. Tapi kalau di sini kitab ini, di situ ketika ada pembahasan satu masalah tentang muamalah, di situ maka yang dibahas adalah tentang tasawufnya, nilainya, akhlaknya, dan kemudian prakteknya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita bahas waman aradal bai'a aw syira'a aw nikaha aw ghairu dzalika min uqudin wa muamalatin fa'alai ayata'allama kaifa tasihhu. Bahkan kemarin saya jelaskan akad yang paling diperhatikan itu adalah sangat harus butuh tasabbut ya. Tasabbut itu yakni benar-benar dijaga sampai tidak boleh terlewat sedikit pun syaratnya. Sehingga karena apa? Karena kalau terlewat syaratnya, maka yang terjadi adalah berhukum zina. Seperti contohnya akad nikah. Ya, akad nikah. Jadi fala budda min mura'ati ma ta'abbadana. Kemarin saya ini wa aqdun nikah yahtaju ila mazid ihtiyatin wa tathabbutin hadaran mimma yutarattabu ala faqdi dzalika. Akad nikah ini membutuhkan tambah hati-hati dan penetapan, yakni jangan sampai terlewatkan keabsahan daripada. Kadang-kadang akad itu kan karena akad nikah ya tidak diperhatikan. Karena apa? Dianggap pokoknya qabil itu sudah. Padahal di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, seorang laki-laki ini juga benar-benar sudah belajar tentang pernikahan sehingga dia tahu apa itu kewajiban-kewajiban. Jadi sebelum menikah, makanya sekarang di Kementerian Agama itu kan ada istilah sertifikasi pernikahan. Seorang yang akan menikah ini harus diajari dulu tentang rukun-rukun, syarat-syarat dan kewajiban yang harus dia lakukan ketika menjadi seorang suami, dan seorang istri juga begitu. Sehingga apa? Di dalam perjalanannya dia ini tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Contohnya, kalau seandainya dia ini mengucapkan atau hatinya ini berniatkan, kalau niat itu kemudian dianggap sebagai talak, maka yang terjadi itu talak. Sebab apa? Talak ini dilakukan secara serius, jadi secara guyon juga jadi. Demikian juga nikah. Jadi hazluhu wa sidquhu. Ya, hazluhu wa sidquhu ini jadi. Ya.
seorang akad, seorang yang mempraktekkan akad walaupun guyon, kalau dia ini seorang wali mempunyai seorang perempuan, dia itu akad-akad guyon dengan orang dadak maring ngono orang ini kobil tuh, maka jadi istri anaknya ini jadi istrinya orang ini, nggak boleh dibuat guyon, nggak boleh dibuat guyon. Jadi hazluhu wasidku ini terjadi. Sama dengan tolak juga begitu. Ucapan-ucapan yang ada di dalam tolak ini kalau dia ini mengucapkannya secara guyon, maka dia ini jadi tiba-tiba saja ngomong. Contohnya seorang mengatakan, si fulan mengatakan nanti istri saya ceraikan begitu. Ngomong begitu itu akhirnya jadi terjatuhlah talak satu pada istrinya. Iya. Makanya akad di dalam akad nikah ini harus yahtaju ila mazid ihtiyatin wa tatsabutin hadaran karena khawatir mimma yutaraddabu ala faqdi dzalika. Dikhawatirkan konsekuensi daripada konsekuensi yang terjadi daripada hilangnya hal-hal yang harus ada pada akad itu. Hadaron mimma yutarattabu ala faqdi dzalika. Apa yaitu dikatakan min fasadil aqdi al muaddi ila katsirin minal fasid allati la tahfa. Banyak sekali keburukan-keburukan yang terjadi setelah itu. Contohnya dia akan berdosa. Anaknya atau hukumnya menjadi zina. Anaknya juga menjadi anak zina. Kalau sudah anak zina maka tidak bisa diwaleni oleh bapak dan sebagainya, sebab dia bukan anaknya. Nah ini kan bahaya. Secara kasat mata, secara dohir ala surati al hayah dalam bentuk kehidupan sehari-hari, dia menganggap dia anaknya padahal itu bukan anaknya. Orang perempuan nanti anaknya bukan walinya perempuan itu. Nah ini harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Ini harus dipelajari. Ini muamalah. Salah satunya yang paling penting di dalam muamalah itu adalah al-ijab wal qabul, kemudian al-aqidani balighaini aqilaini ghairu mahjurin alihima mukhtarini. Ya, seorang yang akad dua-duanya ini baligh, kemudian dua-duanya berakal, kemudian kedua-duanya tidak mahjur alihima. Terpenjara. Terpenjara itu maksudnya apa istilahnya, orang ini apa istilahnya ini, sulit mengucapkan. Orang sekarang ketika rumahnya ditutup disengker bahasanya, ditahan, dia tidak bisa menggunakan hartanya. Jadi mahjur di sini adalah orang-orang yang dia tidak bisa menggunakan haknya di dalam harta yang dia miliki. Contohnya seorang yang hutangnya banyak. Dia punya harta, tapi dia itu hutangnya melebihi harta yang dia punya, maka hartanya ini nggak boleh dijual dengan sendirinya tanpa persetujuan orang yang punya uang pada dirinya. Ini yang menghutangi dia. Atau orang ini adalah seorang yang mempunyai kasus jinayah itu kasus pidana, sehingga pidana kasus ini menjadikan hartanya ini tidak bisa dia gunakan sebagai tidak biasa digunakan untuk dimuamalahkan, dijual belikan. Seperti contohnya orang ini disita, masya Allah, repot sekali. Hartanya atau rumahnya disita, otomatis kan dia itu secara hak punya, tapi karena dia ini nggak punya akses, nggak punya tasarruf pada harta itu, maka dia tidak bisa menjual belikan. Atau orang ini sakitnya ini dalam keadaan tidak diharapkan sembuhnya, maka dia terbatas menggunakan hartanya itu, tidak bisa kemudian hartanya tiba-tiba langsung dijual semuanya. Karena sebab apa? Di situ ada hak daripada ahli warisnya nanti yang ditinggalkan. Jadi nggak boleh kemudian hartanya dijual seluruhnya, tidak bisa, atau dihadiahkan seluruhnya, nggak bisa, harus ditinggal
2/3%. Dia hanya bisa menggunakan tasarruf daripada hartanya hanya 1/3% daripada hartanya. Ngerti ya yang saya paham, yang saya ucapkan ya ini. Jadi akad-akad seperti namanya disebut dia ini ghairu mahjurin alihi, mahjurin alihi. Seperti contohnya kalian ini kan belum bekerja selama harta-harta itu masih berada di tangan orang tua kalian, maka kalian nggak bisa menggunakan harta yang ada di rumah kalian. Sebab apa? Itu masih harta orang tua. Yang bisa digunakan itu hanya harta kalian yang kalian punya, yang ada di tangan sampean. Tidak kemudian tiba-tiba saja sepeda motor saya jual. Sepeda motor itu apa? Itu masih orang tua. Sebab apa? Itu belum diberikan kepada kalian, surat dan sebagainya. Ini namanya mahjur. Jadi terbatas hanya yang sampean miliki. Mukhtaro ini dan orangnya keduanya ini bebas, tidak terpaksa. Sebab kalau terpaksa ini tidak halal. Saya ingin mengutip sebuah hadis Kanjeng Nabi, la yahillu ma'lu mri'in muslimin illa min tibi nafsihi. La yahillu ma'lu mri'in muslimin illa min tibi nafsihi. Tidaklah halal diberi kata halal seorang harta milik seorang mukmin, ya. Illa min tibi nafsihi, kecuali dia itu legowo hatinya, memberikannya dengan legowo, jual belinya kalau dijual dibelikan itu juga dengan legowo, hatinya legowo. Dia jual beli tidak terpaksa, menghadiahkan juga tidak terpaksa, mensedekahkan juga tidak terpaksa. Kadang-kadang begini, ya, contohnya orang ini membuat jamuan di walimah contohnya, dipaksa-paksakan. Dia itu nggak punya uang, tetapi dia ini ingin menyajikan kepada para tamu itu, tapi dengan dengan tidak rela. Artinya hanya karena begini, aku wingi melo walimahan yang ini tonggo, itu jamuane seperti ini. Aku nek gak ngowahi jamuan seperti ini aku sungkan. Loh, kata sungkan dalam hatinya ini kan berarti terpaksa dirinya menyajikan semisal yang ada di tetangganya itu nggak boleh. Sama dengan ketika ini tahlilan, ya, tahlilan ini di seorang meninggal di rumah, hartanya ini belum dibagi, harta yang orang meninggal belum dibagi, kemudian digunakan sebagai jamuan untuk yang meninggal ini. Kenapa tidak dikatakan halal? Iya, sebab apa? Di situ ada harta yang dimiliki secara bersama-sama para orang yang ditinggalkan. Boleh digunakan bancai si mayit kalau memang itu pertama sudah dikeluarkan hutangnya. Kalau yang dia mempunyai mempunyai tanggungan kewajiban seperti haji, maka dikeluarkan biaya untuk haji dia. Ya, kalau dia mempunyai kewajiban untuk berangkat haji, maka dikeluarkan untuk haji dia. Terus kemudian kalau ada ahli waris, maka ahli warisnya harus dibagi dulu. Setelah dibagi, setelah disampaikan, ternyata di situ ahli warisnya ini tiba-tiba urunan. Gak apa-apa iki tak sedekahno digawe manjai bapak, itu halal. Kita makan. Makanya di beberapa keadaan, contohnya teman-teman kita Muhammadiyah kenapa tidak mau manjai dia karena itu. Nah, saya masih ingat dulu di beras ya, saya itu nek aku sih gak rekomendasi ono wong mati mari mun dibancai bancaane iku teko tinggalane wong mati iku bang sing guru dibagi. Pokoke apa iku harta tirka, belum harta waris. Kecuali nek pancene harta orang ahli waris itu semuanya sepakat wis ngene wae. Ya, atau keluarga anaknya yang sugih wis ngene wae, gak usah gawe harta iku, tapi hartaku tak sedekahno ning nganggo nyodakoi wong tuaku iki. Ya, ini artinya apa? Yang digunakan jamuan untuk
untuk tahlilan itu adalah dari uang pribadi miliknya anaknya yang kaya tadi itu. Nah, kadang-kadang kita kan nggak pernah mikir yang begini loh. Nah ini maknanya adalah minti binafsi mukhtaro ini. Jadi dia ini tidak terpaksa, tidak mahjur alaihim dan sebagainya. Wa ayyakuna al-mabi'u tahiran muntafa'an bihi. Syaratnya barang yang dijual adalah satu suci, dua muntafa'an bihi bisa dimanfaatkan, makdurun ala taslimi bisa diserahkan. Wa ayyakuna mamlukan lil aqid, dan ini adalah barang yang dimiliki oleh orang yang akan. Nah ini permasalahannya ketika kita ini melakukan jual beli tapi barang itu bukan milik kita. Contohnya kita adalah orang yang bekerja di sebuah toko atau di pabrik dan sebagainya. Apa kita akad? Nah, kan enggak loh. Nah, sama dengan ketika sekarang lagi ada online begitu. Ya, dibayarkan itu pada siapa? Pemiliknya atau tidak? Ya, tapi kalau memang di sana akadnya memang sudah bahwasanya ini adalah saya berikan kepada contohnya JNT melakukan transaksi itu, berarti maknanya sudah ada kontrak begitu bahwasanya JNT ini menjadi wakil untuk menerima uang yang sebagai pengganti daripada barang yang diserahkan kepada pembeli. Nah, ini kalau memang akadnya jual beli, kalau seandainya itu bukan jual beli supaya lebih selamat, maka digunakan sebagai akad, bukan akad jual beli, tapi disebut dengan akad. Kita menggunakan akad hadiah, memberikan hadiah. Aulahu alaihi wilayah, atau dia mempunyai kekuasaan, contohnya orang yang diwakilkan tadi itu, ditaukil. Awakalah, atau merupakan sebuah jaminan. Wakalah atau diwakilkan. Contohnya lahu alaihi wilayah, ini adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Contohnya adalah sohib, penanggung jawab baitul mal. Penanggung jawab baitul mal. Orang yang diberi tanggung jawab tentang baitul mal, maka dia boleh mentasarufkan harta itu. Orang yang contohnya orang organisasi, uang di organisasi itu kan bukan milik pribadi, tetapi milik bersama. Tapi kalau dia ini ditampuk sebagai orang yang bertanggung jawab tentang uang itu, contohnya bendahara dan sebagainya, maka bendahara bersekutu dengan ketua untuk menentukan bagaimana penggunaan harta itu. Apakah di organisasi kecil atau di organisasi yang besar, ketua dan bendahara karena memang sudah di SK dan diberi tanggung jawab tentang uang itu, maka keduanya ini bisa menggunakannya. Istilahnya kalau di dalam fikih nanti adalah bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli, menjual barang yang sebenarnya dia tidak punya kekuasaan secara pribadi. Ini nggak boleh. Ini termasuk uang wakaf, ya, uang masjid, uang langgar, ya, uang organisasi RT, RW, organisasi di PMI, di PNU, di NU dan sebagainya. Itu kan uang milik bersama, milik organisasi, bukan milik pribadi. Nah, ini namanya apa? Aulahu alaihi wilayah. Dia mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Wa antakuna ainu ma'lumatan lil aqidaini. Kemudian barang yang dijual, barangnya ini maklumatan lil aqidaini, diketahui secara pasti. Maklumah di sini maknanya adalah diketahui secara pasti. Jadi contohnya saya punya ikan di tambak itu miliknya sendiri tambaknya. Tapi kalau memang ikannya ini belum diangkat di atas, ini kan maknanya belum diketahui jumlahnya, bentuknya dan sebagainya. Maka selama ikan ini masih berada di tambak, maka tidak bisa dijual. Gak boleh kemudian iki tambakku isinya iwak, tak perkirakan sakmene. Wis tukun dengan harga barang ini buruk ketok kok. Harus diangkat dulu, dihitung jumlahnya, ditimbang jumlahnya dengan harga sekian. Maka bila orang yang membeli tadi itu sudah rela dengan harga itu, dengan kondisi ikan yang seperti maka sah. Tapi kalau masih di dalam air ya gak ketok.
belum diketahui, ini nggak boleh. Demikian juga buah-buahan, pohon. Iki sampean delok apa jenenge? Wah, sakmene iki sawit wis pokoke delok ini belum tahu jumlah satu-satunya. Ini berarti belum maklumah. Belum maklumah. Terus kemudian apakah ini sudah layak makan? Layak makan. Tetapi dalam perkembangannya memang pada saat-saat ini ada pengembangan. Contoh masuk pencit itu gurung mateng, ya nek didol oleh apa? Tidak dimakan dalam keadaan matang, tapi dimakan dalam keadaan mentah. Contohnya apa? Digawe rujak, ya kan? Digawe rujak, terus marung digawe jangan asem dan sebagainya. Apalagi jagung. Ya, baby corn, jagung yang masih kecil-kecil itu memang malah dijual dalam keadaan dalam bentuk itu digunakan untuk apa? Campuran sayur. Jadi di situ jagungnya jagung sayur. Nah, ini jadi maklumatan di sini nanti ada beberapa kondisi-kondisi yang perlu diketahui, dan ditetapkan di dalam akad itu. Faslun wa idza ba'a ta'aman bi jinsi aw fiddatan bi fiddatin aw dhahaban bi dhahabin. Ini pasal baru tentang bagaimana ada kasus kalau orang ini jual beli ini makanan dengan makanan ya, sama-sama jenisnya. Terus kemudian kalau menjual emas dengan emas, maka yang harus dipenuhi apa? Ini kan ada sebuah kasus kalau ada kalimat idza ba'a. Kalau orang ini ingin mempraktekkan sebuah jual belinya itu yang dijual apa, dengan apa, ya bentuknya apa, dengan apa. Kan kalau kita lihat jual beli itu macam-macam. Sepeda motor. Cara mendapatkan sebuah sepeda motor menggunakan alat apa? Uang kan, berarti uang ini ditukar dengan sepeda motor. Contohnya sepeda motornya ini uangnya 10 juta, maka 10 juta ini saya rupakan bentuk uang. Ya, ini berarti menjual barang ini dengan jenis yang lain. Paham ya? Yang saya bawa ini uang kertas, berarti jenis uang bernilai di itu. Kertas tapi bernilai. Bukan kertas biasa. Ada kertas tapi bernilai, tapi bukan uang. Contohnya cek. Ya loh, cek. Istilahnya apa di dalam bahasa Arab itu. Jadi cek ini kertas tapi bernilai. Ketika kita bawa ke bank maka bisa dicarikan bentuk uang. Orang ini jual sepeda motor bentuknya tapi dengan kertas yang bernilai. Ini maknanya apa? Barang dengan barang yang jenis lain. Nah, saya ke toko emas. Ada orang itu jual beli emas dengan emas, tapi ada yang jual beli emas dengan jenis yang lain. Saya bawa uang, dia punya emas. Saya butuh emasnya, saya kasih uang dengan harga sekian, dengan jumlah yang beda. Ini barangnya ini satu jenis alih-alih, tapi yang saya bawa kertasnya ini berkertas-kertas. Ini kan maknanya beda jenis, beda nau. Tapi ada orang itu jual beli emas sama emas. Gelangnya, aku kepingin tuku gelang sampean tapi aku duwe cincin kabeh telu. Dan maknanya apa? Tukar barang. Nah itu nanti bagaimana? Syaratnya apa saja yang harus terpenuhi? Sebab apa? Kalau nanti tidak terpenuhi menurut syariat, maka yang terjadi adalah riba. Nanti sekarang kan banyak sekali. Contoh sampean tiba-tiba punya sepeda motor elek. Sepeda saya ingin sepeda motor sekali, kan bodoh sepeda motor berarti. Nah itu bagaimana nanti caranya? Saya punya sepeda motor Honda, tak ijolnya yang Suzuki, bodoh sepeda motor itu nanti bagaimana? Apa yang harus terpenuhi di sini? Harus apa yang harus saya lakukan? Ya. Wa idza ba'a ta'aman, apabila seorang menjual makanan dengan sejenisnya. Apa saja makanan itu? Yang kita makan ya beras, jagung, ya, makanan pokok, beras, jagung, terus gandum. Dan yang dikatakan sebagai makanan yang dimakan, contohnya garam, gula, ini kan makanan. Garam, gula, ini yang dimakan maksudnya. Apakah itu juga bentuk minuman yang dimakan? Ya.
bijinsi dengan satu jenis yang sama. Ya. Atau menjual perak dibeli dengan perak, atau menjual emas dibeli dengan emas. Maka dalam akad ini yang terjadi harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Usturito fil bai'i, maka di dalam akad jual beli yang disyaratkan adalah satu, al-khulul. Al-khulul di sini adalah kontan, tidak ada penundaan. Tidak boleh barangnya salah satunya itu ditunda dengan waktu besok atau nanti setelah dia keluar dari rumah. Tidak boleh. Kalau nanti ternyata keluar, maka akadnya batal. Ketika datang bawa barang yang dimaksud harus akad lagi. Gak boleh tiba-tiba sekilo wis metu tutuk omah balik mana datang tanpa akad mana. Harus ada ijab kabul lagi. Bisa jadi orang yang punya barangnya tiba-tiba saja sudah ganti barangnya. Dia datang tiba-tiba penjual begini. Sampeyan lapo iki? Iku mau barang lho, Mas wis dituku wong iko kok. Lho sampeyan kayak apa sih aku njukuk duit lho. Nek sampeyan njukuk duit berarti maknanya akadnya batal gitu loh. Gak boleh kemudian tidak hulul. Makanya ketika datang ke situ akad ya harus juga sudah membawa bandingan daripada harta itu. Tuku sepeda motor juga begitu, sepeda motor akad. Ya. Datang nomor itu duit sih meneh. Ya gak iso. Akad hari itu batal. Harus diulang lagi nanti ketika datang harus ada barang di situ hulul, tidak ada penundaan. Satu. Kemudian wattaqabudu qabla tafarruq. At-taqabudu qabla tafarruq, harus serah terima sebelum berpisah. Kalau sudah akad maka harus serah terima di tempat. Gitu, Pak. Kalau memang ada barangnya di situ, yang satu sepeda motor ada uang ya dikasihkan di situ. Harus tampan tinampan. Diserahkan barang sepeda motor kemudian diambilkan uangnya. Kalau seandainya itu transfer, maka pada saat itu langsung transfer dan dibuka diterimakan. Ya tidak boleh tidak. Saiki bangi lagi offline. Karena peda itu lo betul duit binjing mawon nggih. Ini kejenenge barang bukan takabut, bukan takobut. Ya nggak boleh begini. Karena sudah ada beda. Nah ini syarat-syaratnya seperti ini harus dipenuhi. Nah saat ini banyak permasalahan. Sebab apa? Orang sekarang kan jarang membawa uang cash. Satu pertimbangannya adalah keamanan. Aku nenggo duit 30 juta ning ngene saku, ning tasku, aku khawatir. Aku nobang wae, pas wae ning ngene kono tak transfer langsung di itu. Kalau transfer memang di situ jelas bahwasanya sudah ada notifikasi masuk. Oh iya saya terima uangnya sudah, terima kasih. Ada transfer di depan itu pada diketahui, itu maknanya takobut. Takobut. Tidak boleh tidak takobut. Yang ketiga, al-mumatsalatu bil kaili. Kesamaan dalam takaran. Takaran podo. Ya. Jika termasuk benda yang ditakar. Kalau memang beras 1 kilo maka ya sama-sama 1 kilo. Tidak boleh beda 1 kilo dengan 2 kilo, gak boleh. Yang satu saya ganti dengan ditambah dengan uang, gak boleh. Harus disamakan dulu yang lain. Kalau dengan uang, contohnya saya punya beras 1 kilo, ingin membeli beras dari situ 2 kilo. Yang 1 kilo yang saya saya akadkan dengan beras saya. Yang 1 kilo saya akadkan dengan uang. Ini loh yang perlu diperhatikan. Kalau tidak, ya kan nggak boleh 2 akad 1 barang dengan dua akad, nggak boleh. Jadi di sini wal mumatsalatu bil kaili ingka mimma yukalu, benda yang dikat atau dalam timbangan jika termasuk benda yang ditimbang. Timbangannya sama. Kalau ditakar literan berarti liter sama 2 liter sama. Jadi ini idaba atau aman bijinsi au fiddotan bi fiddotin. Peraknya kalau 2 gram ya sama 2 gram. 3 gram. Kemudian kualitas karatnya ya harus sama. 24 karat ya 24 karat. Itu jenisnya sama.
tapi tentang bentuknya ini tidak termasuk. Contohnya begini, sama-sama emas 24 karat, yang satu berupa kalung, yang satu berupa gelang. Ini nggak apa-apa, pokoknya takarannya sama, ukurannya sama, terus kualitas karatnya juga sama, sebab karat 24 karat dan 22 karat, 20 karat itu beda nilai, beda nih nilai persentase emasnya di situ, maka harus sama takarannya. Kalau bentuknya berbeda maka boleh. Ini di barang-barang yang ribawi. Kemudian apabila ya kejadian kedua, wa idza ba'a ta'aman bi ta'amin min ghairi jinsi. Kalau dia melakukan jual beli makanan dengan makanan tapi tidak jenis yang sama. Contohnya beras dengan jagung. Beras dengan jagung. Nah, ini nanti apa yang harus fiddah dengan zahab? Saya punya perak, saya beli, atau dia punya perak, saya beli dengan emas saya. Beda. Perak sama emas. Maka usturito, maka disyaratkan al-hululu wa taqabudu. Maka disyaratkan di sini kontan ya. Kemudian saling serah terima sebelum berpisah. Contoh dalam rumah sama luar rumah itu sudah pisah. Jadi orang yang ketika akad di dalam, mari dulu dia keluar rumah sebelum terjadi akad itu di dalam, maka akad ini jadi batal. Jadi takobut itu sebelum dia keluar dari pintu. Di dalam kamar itu masih di dalam. Kalau dia pindah ke pojok sana belum tafarruq. Tapi kalau sudah keluar dari pintu maka dikatakan sebagai tafarruq. Jadi orang keluar dari ruangan itu saja sudah dikatakan tafarruq. Nah, kalau sudah tafarruq seperti itu harus akad lagi yang harus diperbarui akadnya saat ketika dia, dan ketika ada perubahan keinginan di antara keduanya, apakah dari dirinya atau dari pembelinya, maka walaupun di situ ada kata janji, cek yo 5 menit maneh aku beri ini maneh, maka dia ketika keluar akad kata 5 menit itu tidak dianggap, bukan janji itu sebab apa. Dan si penjual ini boleh merubah harga. Contohnya disepakati tadi 10.000, datang nomor udah itu kemana diganti harganya menjadi 15.000, boleh. Oh ini bijuan mau cari nih, gak iso. Entah kok. Maka akadnya akad baru dengan harga yang baru, dengan model yang baru. Makanya orang yang akan jual beli harus tahu tentang ini. Tidak kemudian kok penjual bijuan gak. Sebab sudah tafarruq. Kenapa tidak dipastikan sejak tadi? Kan sering terjadi orang cekcok itu sebab apa? Salah paham. Sebab orang ini tidak belajar tentang fikih. Makanya ketika ada perubahan harga, perubahan akad dari satu pihak, sebab kesalahan kita sendiri, ojo kemudian ngolok-ngolok. No, yang di pasar kan terjadi sering. Si bayo tak golek peron dhisik kok balik maneh. Ya apa Mbak sing rego mau? Jare mau si iso rego 700. Wong sampeyan wis lunga Mbak, ya saiki tak regani 2.000. Lho, mang jarine 700 gak 2.000. Sampeyan mbijukan yo gak. Wong sampeyan gak sido kok. Iya kan? Di pasar kan sering terjadi itu. Krono regane gak patek cocok dek muter dhisik mari ngono balik maneh. Minta dengan harga yang sama tadi. Iki sing salah sapa? Sing salah pembeli. Ngono muring-muring beli. Oh, sampeyan ngono-ngono lho. Salah dhewe wong durung dipastikan pada waktu itu. Nah, ini. Jadi yang terjadi seperti itu, mafasid yang terjadi sampai lolokan dan sebagainya. Ngelokno begini. Sebab apa? Mereka tidak melakukan belajar bagaimana caranya jual beli. Harus takobut. Syaratnya ini adalah hulul dan takobut. Kontan, ya, tidak ada penundaan, dan takobut saling serah terima. Dunal mumasalati, tidak disyaratkan mumasalah. Contohnya begini, kalau memang keduanya rela, saya punya perak ini kemudian dijual dengan emas itu, semuanya sudah sepakat. Walaupun emasnya ini harganya lebih tinggi, peraknya ini
rendah. Tapi orang yang punya emas itu memang suka dengan bentuk perak yang ada di penjual, maka boleh, pokoknya dengan syarat itu tadi harus hulul sama takobut. Tentang masalahnya tidak pakai apakah ukurannya, apakah harganya, enggak. Ini di barang-barang yang ribawi. Barang ribawi itu adalah makanan emas dan perak. Makanan emas dan perak. Termasuk juga makanan adalah gula, termasuk juga garam yang dimakan menjadi makanan pokok. Gula dan kan menjadi makanan pokok sebab gula dan garam ini selalu bersanding dengan makanan yang ada di tempat kita. Ini paham ya? Jadi kalau barangnya sama maka ada 3 syaratnya. Kalau barangnya tidak sama jenisnya maka 2 syaratnya harus terpenuhi. Baik, pasal wayat butuh al-khiyaru. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada permasalahan, ada pertanyaan dari yang saya jelaskan? Kalau penggadaian ini gimana? Penggadaian ini termasuk salah satu muamalah, nanti dibahas di yang lain. Gaden ini kan jaminan. Jadi intinya adalah pinjem barang, kemudian pinjem uang, cuma ada jaminan. Namanya disebut gaden. Jadi gaden itu adalah jaminan istilahnya. Saya hutang dengan orang ini untuk menambah kepercayaan orang ini bahwasanya saya akan membayar hutangnya. Saya kasih jaminan. Contohnya misalnya ini wong iki jaminanku engko nek aku ternyata gak iso bayar maka barangku itu iso didol. Digawe gak bayari utangku. Nah, karena barang ini adalah bukan termasuk uang yang bukan jual beli, maka barang ini statusnya adalah masih miliknya peminjam dan dalam kekuasaan yang meminjami. Apa? Peminjam dan yang meminjami tidak boleh utek-utek gaden ini. Contohnya nek seandainya yang saya jaminan sepeda motor saya ditaruh di rumah yang maka sing duwe omah itu sing ngunangi mangga oleh tiba-tiba menggunakan sepeda motornya. Omah sekarang kan begitu, banyak orang itu ini utang aku duit 10 juta. Sepeda motorku tak ada sampean. Tapi sepeda motor itu muter gak oleh itu. Sebab apa? Sepeda motor itu masih miliknya peminjam. Belum ditamlikan dalam keadaan jual beli. Akadnya ini adalah menggunakan akad saya pinjam uang sampean. Barang ini kan gak dituku kan enggak. Tapi kalau sudah sampai pada waktunya ternyata si peminjam ini tidak bisa membayar, maka si yang meminjami tadi mengatakan, ya apa sampean kok ternyata gurung iso bayar. Wis berarti barang ini milikku, gak iso ya. Gak iso. Sebab apa? Di situ akarnya pinjam meminjam. Maka yang harus adalah barang ini sepeda motor itu dijual dalam bentuk uang ini kemudian nutupi. Karena apa? Bisa jadi contohnya begini. Aku nyelang 10 juta. Mari ngono ternyata pas waktunya tempo harga sepeda motor ini tidak sampai 10 juta. Sing rugi sapa? Ya kan? Sing rugi adalah yang meminjami. Ternyata sepeda motor kan gak sampai 10 juta. Nah, maka harus dirupakan uang dulu. Uang ini kemudian digunakan menutupi sing kurang itu mang ya sampai sing meminjam tadi harus menambahi. Tentu 3 juta. Ternyata sepeda motornya payu 7 juta. Berarti harus nambah 3 juta. Kan lumayan daripada membayar 10 juta dari kan hanya punya uang 3 juta. Jadi harus seperti itu, akadnya harus ini nanti akan dibahas di yang lain. Sebab kalau tidak
terpenuhi syarat-syarat itu, yang terjadi adalah menggunakan barangnya itu jadi gak halal. Jadi nanti ada alternatif yang bisa menjadikannya halal. Contohnya ya apa namanya? Ada istilahnya jual sindi namanya, jual sindi. Tapi jual sindi pun nanti harus ada harus ada persyaratan yang terpenuhi. Sebab apa? Jual beli yang dengan muajjal itu gak sah. Tak dol barangku ini selama 1 minggu gak sah. Kita tempo ini. Omahku tak dol ngene sampean sakulan wae. Iya nek sakulan mari ngono apa jenenge iso didol maneh pas duit dan gak ada duit piye ya kan. Jadi menggunakan ajal begitu juga enggak boleh. Cuma nanti ada jual sindi ini di dalam beberapa mazhab, cuma ada syarat-syaratnya harus terpenuhi. Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allah bisawab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, gak ngombe kok. Iki ana ngombe iki. Sana wis dhisik. Wit. Iki. Nek ono ngaji online di sing biasa saya share melok lah online. Pak saya itu kadang-kadang penting sekali sebab itu kajian-kajian yang ya kebutuhan kita. Sebab kadang-kadang HP kita itu sering digunakan untuk yang lain, lebih baik kita gunakan untuk yang baik. Ya, kajian-kajian, tapi kajian-kajian yang memang jelas jeluntrungnya, yang afiliasi ke Ahlussunnah Jamaah. Sebab kajian-kajian buahnya itu juga ada yang kajian-kajian yang tidak Ahlussunnah Jamaah, seperti orang-orang Wahabi, orang-orang itu juga apa istilahnya, racun yang bahasanya tidak racun yang mereka sebarkan itu kadang-kadang manis. Jadi racun tapi manis, sebab kadang-kadang dibalut dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan sama dengan Ahlussunnah Jamaah. Maka kita harus tahu kondisi orang-orang yang menyampaikannya. Sebab kalau kita sudah terlalu tertarik dengan kajian dia yang sangat manis, maka kita akan ikuti dia dari berbagai aspeknya. Ya. Contohnya Felix Xiao pembahasannya kan manis sekali, enak sekali ya kan. Kalau kita tidak tahu maka kita akan mengidolakan dia. Kalau sudah mengidolakan dia, apapun yang dia ucapkan kita ikuti. Padahal Felix Xiao ini orang Wahabi, Cina tapi Wahabi, bukan Ahlussunnah Jamaah. Banyak siapa lagi pokoknya. Kalau Felix Xiao kan gak ketoro. Kalau sing Wahabi kan jenggot tuh terus baru ngono rohanan. Felix Xiao ini gak kelihatan memang. Anaknya muda, cocok dengan anak-anak muda. Sehingga apa yang diucapkan oleh dia ya kadang-kadang sangat menarik. Sebab memang kajian-kajiannya sangat Gen Z sekali. Artinya kalau sudah mengidolakan, apapun yang dia ucapkan kita terima. Padahal secara kita nggak sama dengan mereka. Ya sudah aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Assalamualaikum.